الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصص المعراج العالم العلامة الشيخ نجم الدين الغيثي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di kitab Qisasul Mi'raj di pembahasan cerita selanjutnya. Fanaza'a wa naza'a makani fihi wa naza'a dan menghilangkan siapa malaikat Jibril makani terhadap barang yang berada fihi di dalam hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makani yaitu sesuatu yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min adan yaitu dari kotoran. Jadi malaikat Jibril membasuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna menghilangkan kotoran. Nah, ini bukan berarti Rasulullah kotor, tidak. Apa yang dihilangkan adalah yaitu penyucian itu pembersihan ulang, ya. Bukan berarti Rasulullah kotor, bersih, tapi juga dibersihkan kembali. Waqtalafa dan kemudian sembari berulang kali, waqtalafa dan berulang kali ilaihi kepada malaikat Jibril malaikat Mikail bi thalathi tasatin dengan 3 tempat, ya, dengan 3 tempat. Jadi membasuhnya itu berulang kali menggunakan 3 tempat. Min ma'in dari air zam-zama yaitu zam-zam. Jadi air zam-zam itu ada 3 mangkok, ya, ada 3 tempat yang dipenuhi dengan air zam-zam. Thumma kemudian, ya, utia memberi siapa malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril bitostin dengan tempat tersebut min dhahabin dari emas. Jadi tempat mangkok tadi itu dibuat dari emas. Mumtaliin yang dipenuhi hikmatan hikmah. Nah, ini maknanya. Jadi yang dimaksud tadi 3 mangkok tadi yang dari emas itu dipenuhi dengan hikmatan yaitu hikmah. Wa imanan dan keimanan. Jadi hikmah iman itu yang akan ditanamkan di dalam diri Rasulullah. Berarti ini bukan persoalan fisik, tetapi persoalan metafisik, persoalan sesuatu yang bersifat gaib.
yang tidak bisa diukur dengan kekuatan zahir, ya. Jadi ini merupakan salah satu penyucian, ya, penyucian dan penanaman hikmah iman di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemantapan, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dihantam dengan berbagai macam godaan, tantangan, nyawa sekalipun tantangannya, maka tidak akan pernah surut untuk mendakwahkan agama Allah. Karena sudah ditanamkan keimanan. Penguatan keimanannya. Ini yang ditanamkan oleh malaikat Jibril. Jadi isinya tadi itu adalah hikmah dan iman. Jadi mangkok, ya, mangkok berupa emas itu adalah isinya hikmah dan iman. Kenapa hikmah? Karena tujuan Rasulullah SAW mengajak manusia yaitu dengan kekuatan hikmah yang pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi makanya isinya itu dengan penuh hikmah. Nah, kenika saya pada Pak ada ke kita semua. Fa'afraga maka napanya mana? Fa'afraga maka mengalirkan menuang fa'afraghahu maka menuang siapa malaikat Jibril kepada tempat tersebut fi sadrihi yaitu di dalam hati, yaitu berarti menuang air, menuang apa namanya? Hikmah tadi, hikmah dan iman fi sadrihi ke dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'ahu dan memenuhi, ya, malaikat Jibril tersebut yaitu kepada dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipenuhi? Hilman, hilim, ya, keyakinan, ya, hilman, ya. Hilman itu adalah hilm, masuk pada bagian akhlak ini, ya, akhlak. Jadi ilmu yang paling dalam itu ananya hilim. Wa ilman dan ilmu. Jadi yang ditanamkan hilman, hilim, ilmu, wa yaqinan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa islaman dan keislaman. Nah, itu yang ditanamkan, yang diberikan kepada dada Rasulullah, hilman, ilman, wa yaqinan. Hilim, ilmu dan keyakinan. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, tanamkan hilim kita, akhlak kita, ya, akhlak kita, hilim kita, kepekaan kita. Nah, kepekaan kita akan kebesaran Allah, kepekaan kita akan kekuasaan Allah, wa ilman dan diikuti dengan ilmu. Makanya orang yang montromoljo kau tubuh kedekenika beda ilmu. Tidak cukup dengan ilmu, wa yaqinan, keyakinan. Karena orang akan pudar keyakinannya ketika dia tidak memiliki seperangkat ilmu. Panjenengan andu yakin pas beleteng orang senyambi ilmu, pura-pura panjenengan memprovokasi panjenengan elang keyakinannya. Kenapa? Karena tak andi ilmu. Panjenengan sudah melakukan amaliyah misalnya yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pulau Jawa, nang etana Kak Dinto, nang Indonesia misalnya, tahlilan, dibaan, berzanji, yakin panjenengan, tapi tidak tahu keilmunya, ka ilmuna kun perak norok pun yakin norok kiai. Kemudian ada orang yang ingin meruntuhkan amalia kenika, datang ke jalan, bos, bian sobung kenika dasarna dimma dibaan yal Quran tade nikah norok elang kenika keyakinannya. Padahal dasarnya ada. Kalau dibaknya tidak ada, tapi isinya tiba adalah membaca salawat kepada Rasulullah. Salawat ayatnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
tahlilan, apa mau baca tahlil biar baca la ilaha illallah, madu sarra. Orang yang tidak punya ilmu lambat laun akan menjadi hilang. Tapi kalau ngaji punya ilmu beda sarra. Allah debu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'min. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Sarra jelas di dalam Al-Quran ada kalimah la ilaha illallah. Mendoakan orang mati, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh, tekai provokasi warma, tak mungkin hilang keyakinan karena punya ilmu. Tapi mun tak di ilmu yakin melolo, lambat laun hilang. Oh ingki, oh iya, hilang mas. Hilang mas. Sekarang banyak ya, paham-paham keagamaan yang sudah ingin meruntuhkan ya, amaliyah-amaliyah yang sudah dimantapkan di dalam hati masyarakat. Kemudian diajak kepada pemahaman yang radikal, pemahaman yang keras, bom bunuh diri, ya. Kemudian melakukan teror, ancaman dan sebagainya. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan ancaman dan teror. Orang yang tidak punya ilmu akan terprovokasi dan ikut arus kepada aliran-aliran yang keras mungkin, yang ingin menghancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, cuma melalui caranya dengan menghancurkan, menghasut pemahaman keagamaan orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Ini mulai pun banyak. Kalau tidak punya ilmu, luntur. Makanya ilmu ini penting. Ketika sudah punya ilmu, maka kita akan mantap keyakinan kita. Oh iya. Jadi berarti nggak diajar yang ngerah. Yakin tambah. Semak ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dalam kitab ini ada, dalam kitab ini ada. Orang yang ketika tidak punya ilmu, maka keyakinannya semakin lama semakin tergerus. Ragu, Mas. Tidak ragu, hilang, Mas. Nah, itu caranya. Makanya yang diinjeksikan, ya, diberikan oleh malaikat Jibril ilman, ilmu, yakinan, dan keyakinan, kekokohan di dalam diri Rasulullah. Wa islaman, dan keislaman, nilai-nilai keislaman. Thumma atbaqahu. Thumma kemudian atbaqahu, kemudian memegang, ya. Atbaqahu, siapa Jibril kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah, dadanya Rasulullah SAW. Thumma, kemudian khatama, ya, memberikan stempel, ya, stempel khatama, tanda, stempel baina katifaihi, ya, stempel di antaranya punggung kini kan, punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada khatamun nabiyyin, tanda-tanda kenabian, khatam, tanda-tanda kenabian, stempel. Makanya Kanjeng Nabi ini kan ada cap kenabiannya, ini kan itu. Nah, ada capnya, khatamun nabiyyin, beda nih. Jadi tak bisa ngoco dan tak bisa melenangi toko, boleh nih cap, tak bisa. Khatamun nabiyin, tanda-tanda kenabian. Malaikat Jibril yang mengecap. Tak bisa direkayasa. Karena mun beda orang ngaku nabi, orang kamar ngaku nabi, ya, tengke dulu. Beda capa, beda tato na benir, arwah tato benicap, benih khatamun nabiyyin. Bi khatamin nubuwah, yaitu stempel kenabian, tanda-tanda kenabian. Oh, ini ada. Jika Kanjeng Nabi stempel, beri tanda khatamun nabiyyin. Nah, itu sahabat, punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita besok melanjutkan. Ini tinggal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disucikan. Nah, jadi pada pagi hari ini pelajaran yang penting adalah orang akan dimuliakan oleh Allah, akan sejalan semakin mantap menuju Allah ketika di dalam dirinya ada hilm, ada ilmu, dan ada
keyakinan. Kini kan? Dia akan menjadi orang yang mulia. Dia akan menjadi orang yang wusul ilallah sampai kepada Allah. Mun orang andi hilman, ilman, kemudian yakinan. Hilm, ilmu, kemudian apa namanya? Yaitu keyakinan. Mantap, dia akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diberikan oleh malaikat Jibril ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangoy mon. Jadi andi bekal. Orang mau menuju Allah beda bekal lah. Ini kan mau perjalanan. Kula ben panjenengan ngadep ke Gusti Allah kudu andi bekal. Bekal lah ilmu. Contoh as-salat. Orang as-salat ngadep ke Allah tak andi ilmu tak bisa. Tidak diterima salatnya. As-salat tak ngui wudu misalnya tak terima salat. As-salat akan tak terima salat betal. Nah, mun tak ngui ilmu. As-salat misalnya dia menggerakkan tangannya lebih dari 3 kali betal menurut mazhab Imam Syafi'i tak sah betal salat lah. Kemudian dia ruku sujud tak tepak sujud tak tahu rukukna nah anika tak baca Fatihah nah berarti tidak tahu ke ilmu caranya salat. Kalau tidak punya cara salat tak bisa maka Allah sudah batal. Nah, tidak bisa nyampe kepada ketika ada tata caranya, ada tata cara. Tata cara itulah adalah ilmu. Baru ketika punya ilmu, mantap keyakinan di dalam dirinya. Mantap pas. Kenapa? Karena tahu keesena salat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hatinya semakin mantap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang pantas disembah, yang pantas dimintai pertolongan. Karena Allahu Akbar. Mantap dalam hatinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Manusia rendah di hadapan Allah. Ketika dia sujud. Karena andi ilmu. Tahu ke arti. Nah, mun tak tahu ke arti, tak bisa. Tak mantap ke. Karena tak oning kemana. Oleh karena itulah penting yang perlu kita tanamkan diri kita yaitu hilman, ilman, yaqinan. Hilm, ilmu, kemudian keyakinan di dalam hati kita. InsyaAllah kalau 3 kini keika andi kula pun panjenengan maka kita akan menjadi orang-orang yang wusul ilallah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nikah perjalanan Kanjeng Nabi besok kita akan kaji. Mudah-mudahan paringana kesempatan, paringana rezeki iman, paringana rezeki umur barakah, kita bisa mengaji ilmunya Allah sampai kepada selesai dalam kitab ini sehingga kita memperoleh beberapa hikmah-hikmah tadi, keimanan, keyakinan sehingga kula pun panjenengan menjadi insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin.